Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Adik-adik, alhamdulillah pada hari ini kita akan melanjutkan kuliah demokrasi. Kali ini kita akan coba melihat hubungan antara demokrasi dengan korupsi ya. Apakah negara demokrasi itu berarti dia korup atau tidak? Ini pertanyaan yang penting ya. Kalau minggu lalu kita bicara mengenai hubungan demokrasi dengan kemakmuran ekonomi, maka pada hari ini kita coba melihat hubungan antara demokrasi dengan kondisi korupsi di negara berikutnya. Nah, pada tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya kita melihat ada negara-negara yang memang tingkat korupsinya rendah dan itu didominasi oleh negara demokrasi, ya. Sehingga ada orang mengatakan bahwa untuk menjadi negara yang bebas dari korupsi harus dibangun demokrasi. Nah, kali ini yang kita ingin sampaikan adalah bahwa antara demokrasi dan korupsi itu memang ada hubungan yang sangat dekat gitu ya. Jadi bisa dibilang untuk menjadi negara yang kadar korupsinya rendah itu memang syaratnya harus membangun demokrasi yang bagus gitu ya. Sangat penting itu. Jadi tanpa ada demokrasi sangat sulit ya, karena karena di dalam sistem demokrasi itu ada sistem kontrol yang itu sangat bermanfaat untuk mengendalikan kejadian-kejadian korupsi. Nah, di dunia saat ini ada paling tidak 20 negara demokrasi yang tingkat korupsinya rendah, ya. Tapi ada 10 yang paling baik, ya. Ada 10 negara yang betul-betul paling rendah tingkat korupsinya. Rankingnya itu ya di atas 80 ke atas gitu ya, 80 ke atas. Rankingnya itu bukan 80, rankingnya itu 1 sampai 10 gitu ya. Jadi ini betul-betul negara dengan ranking yang 1 sampai 10 itu berarti korupsinya rendah. Semakin kalau rankingnya 80 seperti Indonesia itu 85 ya, itu berarti korupsinya tinggi sekali ya. Kalau angkanya kecil 1 sampai 10 itu rankingnya rendah. Nah, dari 10 negara demokrasi ya, negara yang paling rendah, sekali lagi saya ulang, dari 10 negara dengan ranking korupsi terendah itu adalah negara demokrasi. 9 diantaranya itu demokrasi, kecuali Singapura. Nah, Singapura ini negara non demokratis, tapi dia korupsinya sangat rendah, ya. Nah, ini yang penting. Nah, sebagian besar negara yang berada di luar 10 besar ini sampai dengan 20 itu rata-rata adalah negara yang tidak demokrasi ya. Dan tingkat korupsinya dijamin tinggi, ya. Jadi memang semakin jelek politiknya, semakin buruk juga korupsinya. Sehingga negara non demokrasi itu biasanya tingkat korupsinya semakin tinggi. Nah, sebetulnya ini ada, tapi mungkin nggak perlu kita buat ya. Jadi menurut CPI 2019 terlihat jelas bahwa negara-negara dengan ranking warna kuning dan coklat itu adalah negara demokrasi, kecuali Singapura gitu ya. Saya ulang kali bahwa Singapura itu bukan negara demokrasi, tetapi dia masuk dari 10 besar ya. Satu dari negara dengan ranking 1 sampai 10. Jadi Singapura itu masuk pada ranking 1 sampai 10, ini terbaik di dunia dalam hal korupsinya. Bersih ya. Singapura itu bersih dibanding dengan yang lain. Nah, menarik bahwa pada Corruption Perception Index tahun 2019 yang lalu itu, Amerika berada pada posisi ranking 23 atau lebih rendah dari Uni Emirat Arab dan Uruguay. Bayangkan, Uni Emirat Arab dan Uruguay itu rankingnya 21 ya. Sangat bagus itu ya. Amerika malah 23, lebih rendah ya. Nah, kemudian berikutnya adalah ya kita coba bagaimana negara yang
apa namanya, ya, pada dasarnya tidak ada negara yang benar-benar bersih dari korupsi secara mutlak. Jadi sebetulnya di dunia ini nggak ada yang bersih betul, nggak ada. Tetapi ada 10 negara besar yang skornya paling tinggi. Ya. Mereka itu adalah negara-negara yang rankingnya memang sangat tinggi. Nah, negara tersebut mayoritas adalah negara demokrasi kecuali Singapura. Ya, jadi yang 9 negara demokrasi tapi satu nyempil, satu Singapura ini non demokrasi, tapi dia korupsinya sangat rendah sekali. Denmark dan Selandia Baru tahun 19 itu merupakan negara yang paling kecil korupsinya karena rankingnya 87,1. Finlandia lebih rendah, itu rankingnya 86,3. Singapura, Swedia, Swiss 85,4. Ya, kemudian Jerman dan Luxembourg ini rankingnya 80 ya. Apa namanya, istilahnya dia ini 80 itu ya tetap tinggi ya angkanya ya, karena 80 ke atas itu termasuk 10 besar negara-negara yang paling rendah korupsinya. Nah, Denmark ini dikenal sekarang saat ini, dan Selandia Baru juga keduanya ini masuk ranking yang pertama ya, yang paling sedikit korupsinya. Salah satu tanda-tandanya adalah sistem politik ya di Denmark dan di Selandia Baru itu, dan juga pemerintahan birokrasinya itu mendukung implementasi undang-undang korupsi. Itu poin ya. Jadi kalau parpol atau politisinya, lalu birokratnya mendukung implementasi undang-undang korupsi, otomatis koruptor banyak yang ditangkap ya. Tapi kalau di Denmark ini memang sejak lama banyak, koruptornya nggak terlalu banyak ya, 1-2 lah gitu ya. Tapi tidak dengan Indonesia, wah Indonesia banyak banget ya. Ya. Kemudian sistem pengadilan di Denmark ya itu memang dikenal mandiri, tidak tergantung pada lembaga. Hakim, jaksa itu tidak mudah disuap, itu problemnya ya. Ya kalau udah punya penghasilan cukup, mereka saya nggak perlu kaya raya. Yang penting saya cukup untuk anak-anak belajar, kuliah dan lain-lain ya, mobil punya, rumah punya, bagus-bagus, ngapain harus korupsi gitu ya. Sehingga hakim dan jaksa di Denmark enggak butuh. Indonesia payah. Sistem politik mereka itu mampu mendeteksi. Ya, sistem politik itu mampu mendeteksi dan memberi sanksi tindak korupsi di sektor kepolisian. Nah, ini yang penting ya. Mengapa sektor kepolisian? Karena lah sektor yang paling lemah biasanya. Ya, dan sistem politik mereka itu mampu mendeteksi kalau ada apa-apa di kepolisian, tahu dia, wah ini ada korupsi di kepolisian ini ya. Ya, nah, bagaimana Indonesia? Anda tahu sendiri ya. Nah, media massa di Denmark ini mandiri ya, independen. Mereka itu sangat fungsional di dalam mengawasi jalannya pemerintahan termasuk tindakan korupsi para pejabat. Jadi yang namanya media massa itu betul-betul matanya itu awas ya. Ngapain aja nih para politisi ini. Jadi dia tahu betul itu. Sehingga buat politisi itu risih ya, malu ya. Karena dibikin malu sehingga mereka malah gak korupsi ya. Jadi kalau di Indonesia malah politisi doraisin, tidak punya malu ya. Di Denmark mereka malu diawasi oleh media massa sehingga mereka cenderung tidak korup. Nah, Selandia Baru juga mirip-mirip, ini negara parlementer juga ya. Posisinya sama dengan Denmark, tertinggi dalam jajaran negara dengan korupsi yang sangat sedikit. Sistem pemerintahnya terbuka, transparan ya, harus terbuka. Tidak mudah bohong ya, politiknya jujur itu ya, harus seperti itu. Sistem peradilan juga terbuka dan efisien bagi pengusaha. Jadi biasanya pengusaha-pengusaha itu nggak repot di Selandia Baru, di Denmark mereka nggak repot harus nyokok ini, nyokok itu enggak. Ya, karena sistem peradilannya terbuka dan efisien, ya, mereka tidak usah khawatir. Sistem pemerintahannya juga memiliki sistem deteksi yang sangat kuat untuk mendetek anggota polisi yang melakukan korupsi. Sekali lagi yang jadi sasaran pasti polisi ya, karena polisi ini kan dia punya senjata, ya, punya pistol, ya, punya pedang, jadi bisa melakukan korupsi. Makanya yang diawasi di Selandia Baru, di Denmark ada kepolisian. Kalau sistemnya itu bagus menghadapi polisi berarti beres. Ya. Pelayanan pemerintah kepada rakyat juga sangat baik.
bersih dari korupsi. Masyarakatnya menghargai kemandirian individu, menghargai keragaman masyarakat, mereka sangat egaliter, bebas menyatakan pendapat ya. Di sini baru ngomong gini aja udah ditangkap, ini yang repot. Nah, Finlandia negara yang ketiga yang juga punya elit politik dan bisnis yang taat pada aturan hukum. Elit politik dan bisnis di Finlandia itu taat hukum, ya mereka paham dan taat. Nggak cuma paham, tapi nggak taat. Kalau ini paham dan taat. Bahkan pendidikan bisnis di Finlandia dikenal syarat dengan ajaran-ajaran etika, ya. Jadi belajar bisnis di Finlandia itu harus menelan banyak sekali etika karena itu sangat penting dikala mereka menjadi pengusaha. Nah, media massa di Finlandia itu membuat penyalahgunaan wewenang yang paling kecil sekalipun dipersoalkan dengan terbuka, mengundang reaksi publik gitu ya. Jadi kalau ada korupsi yang kecil aja itu sudah dibuka di media massa dan publik pun akan melakukan reaksi spontan yang besar ya, sehingga membuat malu politisi. Ya. Pejabat di Finlandia cenderung malu ya untuk korup karena memang dibongkar oleh media massa. Jadi media massa memang biasa membongkar korupsi-korupsi yang ada di Finlandia sehingga mereka malu. Nah, pengadilan di Finlandia juga dikenal bersih dari korupsi dan para hakim dikenal terbuka, mandiri, profesional dan tidak memihak. Penting ini ya. Hakim nggak memihak. Oh, di negara-negara yang banyak korupsi, oh, hakim pasti memihak penguasa atau yang kuat atau yang kaya, gitu ya. Nah, mereka di Finlandia enggak. Kemudian sektor kepolisian di Finlandia juga dipercaya publik, ada trust yang tinggi terhadap publik karena dikenal bersih dari korupsi ya. Kemudian kehakiman, Kementerian Kehakiman itu juga mendukung kantor lain yang efektif dalam pemberantasan korupsi. Jadi kementerian didukung oleh kantor-kantor lain. Jadi ini kementerian ini sangat efektif dalam melakukan pemberantasan korupsi, tindak korupsi di Finlandia. Coba kita lihat bagaimana ranking negara-negara non-demokrasi. Negara-negara non-demokrasi termasuk Indonesia itu pada umumnya mendapat skor di bawah 50. Ya. Korupsi di kelompok ini sangat tinggi. Semakin ke bawah skornya, semakin tinggi pula korupsinya. Indonesia mendapat skor 40. Tapi rankingnya 85. Nah, kita itu dalam hal korupsi sama dengan Burkina Faso, Guyana, Kuwait, Lesotho, Trinidad, Tobago. Korup, negara korup ya. Nah, walaupun Indonesia lebih baik dari Turki dan Thailand ya. Kita itu korup ya karena rankingnya 85. Tapi ya alhamdulillah lebih baik dikit dari Turki dan Thailand. Bayangkan Cina, 41 ya. Nah, banyak skornya, rankingnya 80. Myanmar, skornya 29, rankingnya 130. Rusia, skornya 28, rankingnya 137. Korea, skornya 17, rankingnya 172. India walaupun dikenal demokratis, namun India ini sama dengan Cina, sama dengan Benin, dengan Ghana, India, dan Maroko. Bagus sekali. Kemudian, bagaimana rangkaian negara Muslim? Ini yang repot ya. Jadi, hanya satu negara Muslim yang sangat baik dalam hal penanggulangan korupsi, yaitu Uni Emirat Arab. Skornya 71 ya. Rankingnya 21, sangat tinggi, lebih tinggi dari Amerika tadi ya. Luar biasa. Jadi Uni Emirat Arab ini lebih bersih dari Amerika dalam hal korupsi. Ya. Nah, kemudian Qatar itu dia punya skor 62, rankingnya 30. Brunei Darussalam skornya 60, rankingnya 35. Saudi 53, rankingnya 51. Oman 52, rankingnya 56. Ya, terus ya sampai ke bawah itu nanti negara-negara Islam ya rata-rata rankingnya di bawah ya. Mesir, Aljazair 106. Waduh, Kazakhstan 113 rankingnya. Pakistan 120 ya, jadi sangat semakin buruk saja. Irak 162 ya, Suriah 178. Jadi memang negara-negara Muslim rata-rata sangat rendah ranking kebersihan korupsinya, kecuali United Arab Emirates atau negara Emirat Arab, UEA ini sangat hebat ya karena melebihi Amerika. Dan saya kira demikian kuliah kita tentang korupsi tidak terlalu panjang, tapi saya mencoba untuk menyegarkan kembali ingatan kita bahwa
dibutuhkan upaya membangun negara yang demokratis, yang terbuka, agar supaya tingkat korupsinya juga bisa turun. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.